Halo lur, kembali lagi dengan saya. Hari ini hari Rabu, tanggal 5 November 2025. Kali ini saya akan edukasi ya buat teman-teman, buat para peternak pemula ya. Intinya dalam berternak itu jangan gerusa-gerusu. Dan kita wajib tahu indukan yang bagus, pacekan yang bagus, nanti disilangin dengan pacekan ini, indukan ini, kira-kira jadinya seperti apa. Dan di farm saya ini sudah melalui beberapa seleksi ya, jadi nggak asal nyilang gitu ya, nggak asal ngawinin gitu. Kali ini saya akan menunjukkan ya, ini satu pacekan, satu indukan, tapi belum tentu gaya bertarungnya sama dan warna sama gitu. Jadi setiap generasi atau setiap misalnya nih indukan menetas 8 gitu ya, belum tentu mereka 8 ini sama semua gitu. Oke, langsung saja ke intinya. Satu akan tunjukkan. Kita mulai dari mana dulu ya. Jadi ini ya, ini anggap saja generasi 1 ya. Generasi 1, generasi 2, 3-nya itu sudah laku guys. Jadi ini sudah generasi keempat. Ini generasi keempat. Ini generasi kelima. Ada lagi bawahnya generasi ke-6, cuman masih kecil banget gitu. Ini ada saudaranya, cuman yang ini tuh rawisnya full, masih full. Gimana ya, pertumbuhannya itu di bulu. Kalau yang saudaranya ini pertumbuhannya di badan dan tulangan. Dan di farm saya ini sudah mengenali ciri-ciri gimana sih ayam ini yang pasti bakalan gitulah istilahnya, bakalan jadi bagus gitu. Saya sudah tahu di ciri-ciri di farm saya ini, farm kecil-kecilan gini ya. Langsung saja kita ke generasi 1. Maaf ya, ini sedikit korep, tapi ini sudah lumayan. Generasi 1 mempunyai postur pendek tapi tulangan mewah ya. Ayam ini ayam bahu, memiliki kaki warna kuning, paruh warna kuning, berwarna wiring galih, full wiring galih tembus, nggak ada bocor seperti ini. Meknya ukuran 5, pegangannya itu ukuran 5, cuman tingginya ukuran 4,5, 4 sampai 4,5 lah gitu ya, 4 sampai 4,5 seperti ini. Ya, langsung geser ke generasi 4. Generasi 4 ini gimana ya, dia itu tinggi, ini pasti besok tinggi ini ya. Mungkin maksudnya nggak tinggi banget gitu, lebih tinggi daripada masnya ini, kakaknya ini sedikit lebih tinggi. Cuman dari segi tulangan atau bahu dia nggak memiliki baunya kecil banget gitu, baunya kecil banget. Dari segi warna samalah kayak ini, cuman ini wiring galihnya itu kayak di ujung-ujung rawisnya aja gitulah, di ujung-ujung rawisnya aja. Beda sama ini kan rawisnya full wiring galih gitu ya. Dari rawis leher dan rawis punggung itu warnanya itu merah-merah gelap gitu.
Kalau ini juga merah gelap, cuman kayak bagian ujungnya aja gitu. Segi ekor pun juga beda itu. Kalau ini ekornya itu ke bawah, langsung ke bawah, nggak ada kayak gini, nggak ada jedar ke atas gitu lah. Apa sih bahasa Indonesianya? Maaf ya lur, kalau bahasa saya campur-campur seperti itu. Kalau ini ekornya itu jentit gitu loh guys. Nah, ekornya jentit, beda sekali sama kakaknya ini. Dan ini uniknya memiliki telinga warna putih tuh ya, kaki paruh putih. Untung matanya nggak putih juga ya guys ya. Matanya mata biasa. Saya suka mata-mata biasa gini guys. Tuh. Nah. Dan ini generasi ke tadi 4, 5. Generasi 5. Generasi 5 ini warnanya unik. Ya, yang lebih mencolok ya. Warnanya widu. Saya suka widu-widu gini tuh. Widunya tuh nggak kayak widu yang full rawisnya leher, full rawis punggung itu full warna widu gitu. Saya nggak suka. Saya lebih suka warna widu yang seperti ini. Jadi ujung-ujungnya aja. Ya. Dia memiliki kaki berwarna kuning, paruh kuning, mata kuning. Gitu ya. Dan ini sepertinya ya, kalau saya lihat ya, posturnya ini seperti kakaknya yang generasi 4 itu. Besok ini bakalan seperti itu. Soalnya generasi 4 ini dulu kecilnya seperti ini, persis. Nggak ada bedanya. Gitu ya guys ya. Dari segi bentuk kepala terus raut wajahnya itu nggak bisa dibohongin ya guys ya. Kalau yang sudah paham, nggak bisa dibohongin. Antara adik dan kakak ini semua nggak bisa dibohongin guys ya. Terus saya tunjukkan ini yang saudaranya ini. Saudaranya ini lebih ke perkembangannya ke badan. Ini satu tetasan ini guys. Yang ini ya, yang gondol ini. Nah, yang ini. Ini masih gondol ini. Satu tetasan sama yang tadi. Tuh, warnanya wering gale, kakinya putih. Ya, kaki putih, paruh putih. Ini ya, sangat berbeda. Jadi seperti itu. Terus saya ceritain lagi buat yang ini. Saudaranya ini juga ada guys, cuman dibawa saya kasihkan ke teman saya untuk buat sampel di sana gitu ya. Kita sesama peternak pastinya tahu lah cara bisnisnya gimana, pasti tahu. Dia memiliki saudara warnanya hitam lar kumbang tembus ya, ada bocor sedikit sih bagian ujung rawis, dikit satu gitu, warnanya merah dikit banget, tapi tembus lar kumbang, kaki hitam, paruh hitam. Ya seperti ini persis, badan-badannya seperti ini, plek, telinganya juga putih.
persis seperti ini, beda warna aja kepala-kepalanya. Terus ini juga dia itu memiliki saudara guys, cuman kena seleksi dari saya karena gaya konsernya itu bodoh gitulah, istilahnya bodoh lah, pasti para penghobi juga tahu. Saya seleksi, saya buang. Itu posturnya lebih kecil dari ini guys, dan pendeknya ya segini lah kalau nggak salah, pendeknya segini. Dia nggak memiliki bahu, baunya kecil seperti dia, pokoknya kecil banget gitu, mungkin bisa jadi ukuran 4, kecil banget gitu. Tapi warnanya persis ini, plek, nggak buang belas sama sekali, nggak buang. Terus dari mukanya juga persis plek, bentuk paruh, bentuk kepala plek, persis pokoknya. Cuman bedanya warna kakinya putih, warna paruhnya putih, dan matanya juga tembus putih itu. Dan untuk perbedaan soal gaya konsernya ya, itu saya nggak ngomong terlalu jelas karena YouTube ini sedikit sensitif, bukan sedikit lagi, sangat sensitif untuk membahas soal itu. Jadi saya juga sedikit terbatasi untuk mengucapkan itu. Pokoknya intinya ini itu sangat berbeda ya, ada perbedaan lah, bukan beda benar-benar beda gitu, bukan, pasti ada perbedaan sedikit gitu. Cuman untuk sholat atau cara dia menghindar atau apa itu ada yang sama gitu. Jadi bukan berarti benar-benar beda gitu, enggak, pasti ada yang sama. Soalnya gimana pun mereka ini satu ibu satu bapak gitu ya, jadi pasti ada samanya karakternya, cuman gayanya ada yang beda gitu ya. Semoga bahasa saya ini bisa kalian pahami lah. Kalau kalian peternak juga pasti paham. Ya jadi seperti ini. Ya cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya ucapkan itu kalian paham ya. Untuk para peternak pemula atau semacamnya lah, semoga sukses peternaknya. Intinya itu kalian harus konsisten dan harus sabar, karena peternak itu juga harus jujur ya. Peternak itu harus pakai hati. Kalau kalian nih pulang kerja ngasih makan, terus kalian pergi sekedar ngasih makan aja, itu hasilnya juga beda guys, dibanding dengan ngasih makan terus kalian tungguin nih ayam-ayam kalian sampai pakannya habis. Itu hasilnya pasti beda. Nggak tahu ya kenapa itu, apa ya, ada pertanyaan di situ ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Bila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya jangan lupa tetap semangat, konsisten, sabar ya, gitu ya. Terima kasih.